Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aziza Aulia dengan NIM 236500086. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan pembahasan remedial ujian akhir semester Big Data dan Cloud Computing. Pada struktur soal ujian, yang pertama ada tingkat mudah, tingkat sedang, kemudian tingkat sulit. Baik, langsung saja untuk bagian tingkat mudah. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana pembagian partisi memengaruhi pemerataan beban kerja dan kecepatan eksekusi pada Spark. Pemerataan beban kerja. Spark memproses data secara paralel dengan membagi dataset menjadi beberapa partisi, dan setiap partisi dikerjakan oleh satu task pada satu eksekutor. Jika partisi berukuran seimbang, setiap task menerima jumlah data yang setara sehingga beban kerja antar eksekutor merata. Kemudian kecepatan eksekusinya, jumlah partisi yang tepat memungkinkan seluruh core atau eksekutor bekerja bersamaan. Terlalu sedikit partisi membuat sebagian core menganggur. Terlalu banyak partisi menambah overhead penjadwalan task sehingga keduanya memperlambat eksekusi. Partisi yang dirancang sesuai jumlah core dan ukuran cluster, misalnya melalui reparation atau closure, membuat job selesai lebih cepat dan stabil, sekaligus menghindari satu node menjadi bottleneck karena menerima data jauh lebih banyak dari node lain. Kemudian soal nomor 2. Dalam pipeline filter map group by, jelaskan operasi mana yang paling berpotensi menambah biaya pemrosesan dan mengapa. Yang pertama ada filter dan map atau transformasi neuro. Filter dan map adalah operasi neuro transformation. Setiap partisi input diproses secara independen menjadi satu partisi output tanpa perlu memindahkan data antar node. Biayanya relatif murah dan dapat dieksekusi secara pipeline. Kemudian yang kedua ada group by atau transformasi wide atau shuffle. Group by adalah operasi wide transformation yang mengharuskan data dengan key yang sama dikumpulkan pada partisi atau node yang sama. Proses ini memicu shuffle, data ditulis ke disk, dikirim melalui jaringan, lalu dibaca ulang oleh node tujuan. Nah, kesimpulannya, group by paling berpotensi menambah biaya karena shuffle melibatkan I/O disk, transfer jaringan, dan serialisasi data dalam jumlah besar. Jauh lebih mahal dibandingkan filter atau map yang hanya memproses data secara lokal per partisi. Selanjutnya soal nomor 3 yang pertanyaannya itu, jelaskan bagaimana chess atau persis membantu mengurangi pekerjaan ulang pada Spark ketika dataset yang sama digunakan berulang kali. Sifat lazy evaluation Spark. Secara default, Spark bersifat lazy RDD atau data frame tidak benar-benar dihitung sampai sebuah action dipanggil. Tanpa chasing, setiap action pada dataset yang sama akan menjalankan ulang seluruh rangkaian transformasi dari sumber data atau line egg dari awal. Kemudian fungsi chess atau persis di memori atau persis dengan level penyimpanan tertentu, misalnya memori disk, menyimpan hasil dataset setelah dihitung pertama kali, sehingga action berikutnya membaca hasil yang sudah tersimpan alih-alih menghitung ulang seluruh transformasi sebelumnya. Dampak efisiensi penggunaan chess atau persis secara signifikan mengurangi waktu komputasi dan beban I/O berulang, terutama pada pipeline analisis iteratif, seperti
machine learning, atau eksplorasi data berulang yang mengakses dataset yang sama berulang kali. Kemudian soal nomor 4, jelaskan dampak ukuran partisi antar node yang tidak sama terhadap eksekutor, task, dan keseluruhan waktu proses. Dampak pada eksekutor. Eksekutor yang menerima partisi berukuran besar harus mengalokasikan lebih banyak memori dan CPU dibanding eksekutor lain sehingga terjadi ketimpangan beban kerja antar node. Kemudian dampak pada task. Task yang menangani partisi besar butuh waktu eksekusi jauh lebih lama. Sementara task lain sudah selesai lebih dulu dan berada dalam kondisi idle, menunggu. Dampak pada waktu proses, karena Spark menunggu seluruh task pada satu stage selesai sebelum lanjut ke stage berikutnya, satu partisi yang timpang saja dapat memperlambat keseluruhan job. Total waktu proses ditentukan oleh task yang paling lambat, bukan rata-rata. Selanjutnya soal nomor 5, jelaskan mengapa struktur organisasi research seperti region, zone, project, atau research group penting dalam pengelolaan cloud. Isolasi dan kerapian pengelolaan. Project atau research group memisahkan research antar aplikasi atau tim sehingga masing-masing dapat dikelola, dipantau, dan diberi hak akses secara independen tanpa saling mengganggu, walau berjalan pada penyedia cloud yang sama. Kendali biaya dan keamanan. Struktur ini memudahkan penerapan kebijakan akses atau IAM, pelacakan biaya per proyek, per tim, serta audit keamanan karena setiap research memiliki batasan kepemilikan dan kewenangan yang sama. Ketersediaan dan kedekatan layanan. Region dan zone memungkinkan organisasi menempatkan research dekat dengan penggunaan atau mengurangi latensi sekaligus menyebar research ke beberapa zone demi ketahanan terhadap kegagalan. Selanjutnya, soal nomor 6, pertanyaannya, tim kecil ingin fokus pada pengembangan aplikasi tanpa memikirkan server, sistem operasi dan platform dasar. Jelaskan perbedaan beban pengelolaan pada IaaS, PaaS, dan SaaS. IaaS atau Infrastructure as a Service, yaitu penyedia hanya menyediakan infrastruktur dasar seperti server, storage, atau jaringan virtual. Tim tetap harus mengelola sistem operasi, runtime, dan konfigurasi platform sendiri. Beban pengelolaan paling besar, fleksibilitas paling tinggi. Kemudian PaaS atau Platform as a Service, penyedia mengelola infrastruktur dan platform dasar seperti OS, runtime atau middleware. Tim cukup fokus menulis dan mendeploy kode aplikasi. Ini paling sesuai untuk tim kecil yang ingin fokus pada pengembangan aplikasi tanpa memikirkan server. Kemudian ada SaaS atau Software as a Service. Seluruh aplikasi sudah disediakan dan dikelola penuh oleh penyedia. Pengguna hanya memakai layanan jadi misalnya Google Workspace. Beban pengelolaan paling minim, namun tim tidak memiliki kendali untuk mengembangkan aplikasi sendiri. Selanjutnya, soal nomor 7. Sistem harus tetap responsif saat pengguna meningkat dan tersebar di berbagai wilayah. Jelaskan mengapa skalabilitas akses jaringan luas dan distribusi resource menjadi penting. Skalabilitas atau rapid elasticity, kemampuan menambah atau mengurangi resource secara otomatis membuat sistem tetap responsif saat jumlah pengguna melonjak, tanpa harus membeli infrastruktur baru secara manual dan tanpa downtime. Akses jaringan luas, yaitu layanan cloud dapat diakses dari mana saja melalui internet dan berbagai perangkat.
sehingga pengguna yang tersebar di berbagai wilayah tetap dapat terhubung ke sistem secara konsisten. Distribusi resource, yaitu resource yang tersebar di berbagai region atau zone, memungkinkan permintaan di layanan dari lokasi terdekat pengguna, menurunkan latensi, meratakan beban trafik, dan menjaga ketersediaan layanan meski satu lokasi mengalami gangguan. Selanjutnya kita pindah ke tingkat sedang. Lanjut, soal nomor 8 yaitu satu task selesai jauh lebih cepat dibandingkan task lain karena ukuran data antar partisi tidak seimbang. Analisis penyebab dan dampaknya terhadap performa keseluruhan job. Nah, penyebab data skew. Kondisi disebut data skew terjadi ketika key tertentu, misalnya pada operasi group by atau join, memiliki jumlah data jauh lebih banyak dibanding key lain, atau strategi partisi khas precision mengelompokkan data secara tidak merata ke partisi tertentu. Analisis teknis, yaitu karena partisi menampung data jauh lebih besar. Tas yang menangani partisi tersebut butuh lebih banyak waktu komputasi, memori, dan berisiko mengalami spill ke disk atau bahkan out of memory. Sementara tas lain dengan partisi kecil sudah lebih dulu selesai dan idle. Dampak pada job, waktu total job ditentukan oleh tas terlama atau struggler. Sehingga meski mayoritas tas cepat selesai, keseluruhan job tetap lambat. Research cluster juga tidak dimanfaatkan secara efisien karena sebagian besar eksekutor menganggur menunggu satu task queue selesai. Selanjutnya, soal nomor 9 dan 10. Perbandingan AWS, Google Cloud, dan Azure. Soalnya itu, bandingkan ketiga platform dari sisi pengelolaan resource, keteraturan struktur lingkungan kerja, dan kecenderungan penggunaan pada organisasi berbeda. Untuk pengelolaan resource pada AWS, layanan paling lengkap dan granular atau ratusan service, fleksibel namun kompleks dikonfigurasi. Untuk pengelolaan resource di Google Cloud, struktur research sederhana dan konsisten, atau proyek sebagai unit inti, kuat di data dan analitik besar. Untuk pengelolaan research di Microsoft Azure, terintegrasi erat dan ekosistem Microsoft atau Active Directory Official 365 Research Group jelas. Selanjutnya untuk struktur lingkungan kerja di AWS, Organization OU atau Account cocok untuk organisasi besar dan multi-tim yang kompleks. Untuk Google Cloud, pada struktur kerja lingkungan kerja, organization, folder, project, hierarki ringkas dan mudah dipahami, tim kecil menengah. Kemudian untuk struktur lingkungan kerja pada Microsoft Azure, tenan, manajemen group, subscription, resource group selaras dengan struktur korporat. Untuk kecenderungan pengguna pada AWS, startup hingga enterprise dengan kebutuhan layanan sangat beragam dan skala global. Untuk kecenderungan pengguna pada Google Cloud, organisasi berbasis data atau AIML dan analitik big data selaras dengan Spark dan BigQuery. Kecenderungan pengguna pada Microsoft Azure, perusahaan yang sudah menggunakan produk Microsoft dan butuh integritas hybrid cloud. Selanjutnya untuk soal nomor 11A dan B. Studi kasusnya yaitu migrasi sistem akademik universitas ke cloud. Kasusnya, universitas memindahkan sistem akademik ke cloud. Sistem digunakan mahasiswa dosen dan administrator dengan kebutuhan akses berbeda serta data akademik yang harus dikelola dengan baik. Untuk pertanyaan 11A, yang pertama, bagaimana struktur resource cloud diatur agar sistem lebih mudah dikelola? Kemudian untuk pertanyaan 11B, bagaimana pembagian hak akses diterapkan sesuai kebutuhan pengguna?
Yang pertama A, struktur research. Research dikelompokkan per unit atau sistem menggunakan project atau research group terpisah, misalnya sistem akademik, data mahasiswa, dan layanan administrasi masing-masing dalam project sendiri. Struktur ini memudahkan pemantauan alokasi biaya dan pemilihan tanpa saling mengganggu antar sistem. Kemudian yang B, pembagian hak akses. Hak akses diterapkan menggunakan prinsip Role Based Access Control atau RBAC. Mahasiswa hanya memiliki akses baca terhadap data akademiknya sendiri. Dosen memiliki akses data kelas yang diampu. Administrator memiliki akses pengelolaan penuh sesuai unit kerjanya. Setiap peran diberi izin minimum yang diperlukan atau list privilege. Selanjutnya untuk soal bagian C dan D. Studi kasusnya masih sama tentang migrasi sistem akademik universitas ke cloud. Pertanyaan 11C, mengapa pengelolaan akses tidak cukup hanya dengan memberi akses ke seluruh pengguna? Kemudian 11D, apa risiko jika pengaturan akses dan research tidak dilakukan dengan baik? Yang C, mengapa akses seragam tidak cukup? Yaitu karena memberi akses penuh ke semua pengguna melanggar prinsip less privilege dan menghilangkan batas tanggung jawab. Data akademik bersifat sensitif atau nilai data pribadi. Jika semua pengguna memiliki akses yang sama, risiko kebocoran, manipulasi data, dan pelanggaran privasi meningkat drastis. Secara sulit menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas suatu perubahan. Kemudian D, risiko bila pengaturan buruk. Tanpa struktur research dan hak akses yang baik, dapat terjadi kebocoran atau manipulasi data akademik, mahasiswa, atau pihak tak berwenang mengubah nilai atau data administrasi. Sulitnya audit dan pelacakan aktivitas, siapa mengakses apa, pembengkakan biaya karena research tidak terorganisir, serta potensi gangguan pada satu sistem berdampak ke sistem lain akibat tidak adanya isolasi. Selanjutnya, soal nomor 12 bagian A dan B. Studi kasusnya yaitu pemilihan platform cloud untuk sistem analitik. Kasusnya, perusahaan mempertimbangkan AWS, Google Cloud, dan Azure untuk sistem analitik data dengan kebutuhan komputasi yang berubah-ubah, penyimpanan data besar, dan pengembangan aplikasi. Pertanyaan untuk 12A, faktor apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum memilih platform cloud? Kemudian 12B, mengapa perusahaan tidak seharusnya memiliki platform hanya berdasarkan popularitas? A. Faktor pertimbangan. Kebutuhan komputasi atau elastisitas, jenis workload analitik, kapasitas dan jenis penyimpanan data besar, dukungan tools, pengembangan aplikasi atau PaaS SDK, integrasi Spark atau Big Data, biaya total kepemilikan atau pricing model, keamanan dan kepatuhan, serta kemudahan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Kemudian yang B, risiko memilih berdasarkan popularitas platform populer belum tentu paling sesuai dengan kebutuhan teknis spesifik perusahaan, struktur, biaya, atau kemampuan tim. Memilih hanya karena tren dapat berujung pada biaya membengkak, fitur yang tidak terpakai, atau ketidaksesuaian arsitektur sehingga keputusan harus berbasis kebutuhan aktual, bukan popularitas semata. Selanjutnya, untuk soal nomor 12 bagian C dan D. Dengan studi kasus yang sama, pertanyaan untuk 12C, bagaimana kemampuan tim teknis memengaruhi keputusan pemilihan platform? Kemudian 12D, apa risiko jika perusahaan memilih platform yang tidak sesuai kebutuhan sistem dan kemampuan tim?
C. Pengaruh kemampuan tim teknis. Tim dengan pengalaman terbatas akan lebih diuntungkan oleh platform antarmuka sederhana dan layanan terkelola agar tidak perlu mengelola infrastruktur secara mendalam. Sebaliknya, tim yang lebih matang secara teknis dapat memanfaatkan platform yang lebih fleksibel namun kompleks. Kesesuaian keahlian tim menentukan kecepatan adopsi dan efisiensi operasional. Kemudian yang D, risiko ketidaksesuaian platform. Jika platform tidak sesuai kebutuhan sistem, performa analitik menurun dan biaya operasional membengkak akibat konfigurasi tidak optimal. Jika tidak sesuai kemampuan tim, proses implementasi lambat, rawan kesalahan konfigurasi termasuk celah keamanan, serta ketergantungan tinggi pada pihak ketiga atau konsultan yang pada akhirnya menghambat pengembangan sistem jangka panjang. Selanjutnya kita beralih ke soal tingkat sulit. Soal nomor 13A. Analisis performa pengolahan data e-commerce, kemudian identifikasi. Kasusnya, data transaksi 5 tahun miliaran baris diproses part untuk laporan produk terlaris, transaksi per wilayah, dan pola pembelian. Ditemukan grup buy lambat, join transaksi pelanggan memperlambat eksekusi, sebagai task selesai jauh lebih cepat dan performa makin tidak stabil seiring data bertambah. Pertanyaan untuk 13A, identifikasi bagian proses yang kemungkinan menjadi sumber utama bottleneck dan jelaskan alasan teknisnya. Untuk bottleneck utama atau shuffle pada group buy dan join. Operasi group buy menghitung produk terlaris, agregasi per wilayah, dan join menggabungkan data transaksi dengan data pelanggan. Adalah white transformation yang memicu shuffle. Data miliaran baris harus ditulis ke disk, dikirim melalui jaringan antar node, lalu dibaca ulang untuk dikelompokkan berdasarkan key yang sama. Kemudian alasan teknis, pada pemrosesan data terdistribusi, shuffle adalah operasi paling mahal karena melibatkan I/O disk, serialisasi atau deserialisasi, dan transfer jaringan dalam skala besar. Dengan data miliaran baris, volume data yang di-shuffle sangat besar, sehingga secara alami menjadi titik tersempit dari keseluruhan pipeline. Soal nomor 13B dan C. Bagian B, analisis hubungan antara partisi, shuffle, group buy, dan join terhadap masalah performa. Kemudian bagian C, evaluasi penyebab beberapa task berjalan jauh lebih lama. Bagian B, hubungan antar konsep, yaitu partisi menentukan bagaimana data tersebut di cluster, group buy dan join membutuhkan data dengan key sama berada di partisi yang sama, sehingga memicu shuffle untuk memindahkan atau menyusun ulang data lintas node. Jika distribusi key pada partisi awal tidak merata, shuffle menghasilkan partisi output yang juga tidak merata. Inilah rantai sebab akibat dari masalah performa yang terjadi. Selanjutnya, bagian C, evaluasi task yang lambat. Task tidak berjalan jauh lebih lama disebabkan oleh data skew key tertentu, misalnya wilayah atau pelanggan dengan transaksi sangat banyak menghasilkan partisi berukuran jauh lebih besar setelah shuffle. Task menangani partisi ini butuh waktu memori dan I/O sejauh lebih besar dibanding task lain menangani partisi kecil, sehingga menjadi stack struggler yang memperlambat seluruh stage. Kemudian untuk soal nomor 13 bagian D, berikan solusi dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan dan jelaskan alasan pemilihan solusi tersebut. Yang pertama ada optimasi partisi dan repartisi. Melakukan reparation berdasarkan key yang lebih merata atau menaikkan jumlah partisi shuffle agar tiap task menangani data dalam ukuran wajar, mengurangi risiko satu partisi menampung data jauh lebih besar dari yang lain.
Kemudian penanganan data skew. Menerapkan teknis salting yang menambah key acak untuk memecah key yang terlalu besar. Atau broadcast join untuk tabel pelanggan yang relatif kecil, sehingga join tidak perlu menshuffle seluruh data transaksi besar. Chasing atau penyimpanan kolomnar. Menggunakan chase atau persist pada dataset yang dipakai berulang untuk laporan berbeda, serta format kolomnar seperti Parquet dengan partition berbasis waktu atau wilayah agar Spark hanya membaca partisi yang relevan, mengurangi volume data yang diproses secara keseluruhan. Selanjutnya untuk soal nomor 14 bagian A, perencanaan infrastruktur cloud untuk universitas rancangan. Kasusnya, universitas memindahkan sistem akademik, penyimpanan dokumentasi administrasi, dashboard analitik, dan pengolahan data mahasiswa skala besar ke cloud. Pengguna terus bertambah, kebutuhan penyimpanan meningkat, dan data perlindungan baik. Akses harus sesuai kewenangan unit, dan tim IT terbatas. Pertanyaan untuk soal nomor 14 bagian A, rancang struktur umum lingkungan cloud yang sesuai untuk memisahkan dan mengelola berbagai sistem serta unit kerja universitas. Struktur bertingkat menggunakan hierarchy organization di tingkat universitas dengan folder atau manajemen grup per unit kerja, akademik, administrasi, IT, dan riset. Dan project atau research group terpisah untuk tiap sistem akademik, penyimpanan dokumen, dashboard analitik, dan pengolahan data mahasiswa. Kemudian manfaat untuk struktur ini yaitu setiap unit kerja memiliki kendali dan tanggung jawab atas research-nya sendiri, memudahkan penerapan kebijakan akses berbasis peran, memudahkan pemantauan biaya per unit atau sistem, serta memungkinkan penerapan kebijakan keamanan secara konsisten di seluruh organisasi melalui kebijakan tingkat organisasi. Kemudian untuk soal 14 bagian B, analisis bagaimana pemilihan IaaS, PaaS, dan SaaS dapat diterapkan secara berbeda untuk tiap kebutuhan sistemnya. Sistem akademik PaaS dikembangkan di atas platform terkelola agar tim IT terbatas tidak perlu mengurus server atau host, cukup fokus pada logika aplikasi dan integrasi data akademik. Penyimpanan dokumen SaaS menggunakan layanan penyimpanan cloud siap pakai, misalnya cloud storage atau Office Suite, yang sudah mencakup keamanan, versioning, dan pengolahan akses tanpa perlu dikembangkan sendiri. Kemudian pengembangan aplikasi dan analitik IaaS atau PaaS, dashboard analitik, dan pengolahan data mahasiswa skala besar misalnya menjalankan Spark. Memanfaatkan IaaS untuk fleksibilitas, komputasi besar, dan layanan big data terkelola PaaS, agar tim IT terbatas tetap dapat menjalankan proses berat tanpa mengelola cluster secara manual. Kemudian untuk soal nomor 14C, perancangan infrastruktur cloud universitas perbandingan platform. Bandingkan AWS, Google Cloud, dan Azure berdasarkan kebutuhan komputasi penyimpanan, pengolahan research, dan kemampuan tim IT universitas yang terbatas. Untuk komputasi dan penyimpanan pada AWS, sangat lengkap, elastis, sesuai beban analitik besar tapi butuh konfigurasi lebih rinci. Untuk Google Cloud, kuat untuk big data dan analitik. Performa Spark umumnya baik dan mudah diatur. Untuk Microsoft Azure, elastis dan terintegrasi baik dengan layanan dan data Microsoft. Kemudian untuk pengolahan research pada AWS, fleksibel namun kompleks. Kurang ideal untuk tim IT terbatas tanpa pelatihan tambahan. Untuk Google Cloud, struktur project sederhana, konsol lebih ringkas, relatif ramah untuk tim kecil. Untuk Microsoft Azure, familiar bagi institusi yang sudah dipakai produk Microsoft. Kesesuaian untuk tim IT terbatas pada AWS perlu effort pembelajaran lebih besar, cocok bila ada dukungan konsultan atau mitra.
Kemudian untuk Google Cloud, kurva belajar lebih landai, dokumentasi jelas, pilihan wajar untuk kampus dengan SDM terbatas. Kemudian untuk Microsoft Azure, mudah diadopsi jika ekosistem kampus sudah berbasis Microsoft, mengurangi biaya pelatihan. Selanjutnya untuk soal nomor 14 bagian D. Evaluasi risiko terkait pengelolaan akses, keamanan data, ketergantungan pada penyedia cloud, dan peningkatan biaya berikan strategi mitigasinya. Risiko utama, pengelolaan akses yang longgar dapat menyebabkan kebocoran data atau akademik pribadi, ketergantungan vendor login, menyulitkan perpindahan penyedia di masa depan. Biaya dapat meningkatkan tak terkendali seiring pertumbuhan pengguna dan data jika tidak dipantau. Strategi mitigasi akses dan keamanan menerapkan RBAC dan prinsip least privilege, enkripsi data saat disimpan maupun dikirim, audit log rutin, serta backup terjadwal untuk memastikan pemulihan data bila terjadi insiden. Strategi mitigasi ketergantungan dan biaya menggunakan arsitektur yang cukup portabel, misalnya kontainer, format, dan data terbuka. Untuk mengurangi login, serta menerapkan pemantauan biaya, dan memilih layanan terkelola agar tim IT terbatas tetap dapat mengontrol pengeluaran secara proaktif. Selanjutnya untuk 15A, sistem Big Data terpadu media digital alur data. Kasusnya, perusahaan media digital memiliki data unggahan, komentar, klik, metadata konten, dan log akses yang terus bertambah setiap hari. Data diproses dengan Spark di platform cloud untuk rekomendasi konten dan monitoring aktivitas pengguna. Pertanyaan untuk soal 15A, rancang dan jelaskan alur data dari sumber awal sampai menghasilkan output analitik termasuk penyimpanan dan pemrosesan dalam lingkungan cloud. Ingesian atau pengumpulan data unggahan komentar, klik metadata konten, dan log akses dikumpulkan secara kontinu dari berbagai sumber lalu masuk ke layanan penyimpanan cloud sebagai landing zone data mentah. Penyimpanan dan pemrosesan data mentah disimpan di objek storage cloud yang scalable, kemudian diproses oleh Spark untuk dibersihkan, ditransformasi, dan diagregasi menjadi data siap pakai lalu disimpan kembali dalam format terstruktur. Output analitik, hasil olahan disalurkan ke sistem rekomendasi konten dashboard, monitoring aktivitas pengguna, manfaatkan layanan analitik atau database cloud agar hasil dapat diakses secara cepat oleh aplikasi hilir. Kemudian untuk 15B, analisis bagaimana Spark mengelola data terdistribusi pada proses tersebut, termasuk partisi, transformasi, dan operasi yang berpotensi menimbulkan beban tinggi. Partisi data harian, dipartisi idealnya berdasarkan waktu atau jenis konten agar tersebar merata ke seluruh eksekutor dan dapat diproses paralel tanpa satu partisi mendominasi ukuran data. Transformasi, narrow, transformation, filter, komentar spam, mapping format log diproses secara lokal per partisi dengan biaya rendah, sedangkan agregasi seperti menghitung jumlah klik per konten atau menggabungkan metadata dengan log aktivitas memerlukan wide transformation. Operasi berbeban tinggi, operasi group by dan join, log klik dengan metadata konten berpotensi memicu shuffle besar, apalagi dengan volume data harian yang terus bertambah. Berisiko menimbulkan data skew jika ada konten yang jauh lebih populer dari lainnya. Untuk soal nomor 15C, evaluasi bagaimana platform cloud mendukung kebutuhan komputasi, penyimpanan, skalabilitas, dan ketersediaan sistem menghadapi pertumbuhan data dan aktivitas pengguna. Komputasi dan skalabilitas, layanan komputasi cloud dapat menambah atau mengurangi jumlah nodes secara otomatis. Kemudian penyimpanan, objek storage cloud menyediakan kapasitas yang praktis, tak terbatas, dan murah untuk data yang terus bertambah setiap hari dengan opsi tiering.
Untuk efisiensi biaya jangka panjang, ketersediaan sistem distribusi research di beberapa zona atau region, serta replikasi data memastikan sistem rekomendasi dan monitoring tetap berjalan meski terjadi gangguan pada satu lokasi, menjaga high availability bagi pengguna yang mengakses layanan setiap hari. Kemudian, eh, untuk soal nomor 15 bagian D, berikan rekomendasi keputusan teknis agar sistem efisien, stabil, aman, dan mudah dikembangkan dalam jangka panjang. Jelaskan alasannya. Efisiensi pemrosesan menerapkan partisi berbasis waktu atau kategori konten, jasing pada data yang sering diakses, misalnya metadata konten, serta menangani data SQL dengan salting atau broadcast join, agar beban komutasi merata dan biaya cloud terkendali. Kemudian skalabilitas keamanan, menggunakan auto scaling dan monitoring research untuk menjaga stabilitas saat traffic melonjak. Menerapkan inskripsi dan kontrol akses berbasis peran untuk melindungi data pengguna serta backup rutin untuk pemulihan bencana. Kemudahan pengembangan jangka panjang, memilih arsitektur modular, pipeline data terpisah dari lapisan analitik atau rekomendasi, dan format dan data terbuka agar sistem mudah diperluas. Misalnya menambah model rekomendasi baru tanpa mengubah keseluruhan arsitektur yang sudah berjalan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.